Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Saya perlu sampaikan bahwa acara kita ini disiarkan juga oleh sejumlah radio-radio daerah, diantaranya adalah PAS FM Cilegon, ada RM Radio Manggarai NTT, ada Gesa FM di Bukit Tinggi, ada Rais Radio di Belitung, ada The Fast FM Indramayu, ada Radio Sebayu di Tegal, ada Radio Idola Tulang Bawang Lampung, ada ASN Radio Bandar Lampung, ada Galasika Radio di Luwu Sulawesi, ada Hot Radio di Serang, ada Pesona FM Wonosobo, ada Radio Start 102.6 FM Panyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kita juga bisa berpartisipasi dalam diskusi ini melalui www.rknradio.com. Ya, saya kembali lagi, kita di segmen 4 ini, kita lanjutkan tadi cerita Abang soal rangkap jabatan dari pengurus PSSI ini, lalu kemudian di Liga, lalu kemudian di klub. Itu sebegitu amburadulkah dan sebegitu hancurnyakah pengelolaan sepak bola kita di Indonesia ini? Dan siapa-siapa aja? Kalau Abang kan sudah lama ini di sepak bola Indonesia. Dari pengalaman yang ada ini, ketua-ketua atau pengurus-pengurus PSSI ini siapa-siapa aja yang terlibat rangkap jabatan itu, Bang? Jadi sebelum saya menjawab tentang rangkap jabatan, sebetulnya kita pernah punya momentum kedua kebangkitan sepak bola Indonesia itu waktu terpilihnya Pak Nurdin Halid tahun 2003 itu. Oh gitu? Ya, jadi bukannya pernah masuk juga karena? Ya setelah itu, apa momen kebangkitan kedua? Yaitu terpilihnya Pak Nurdin Halid ini sangat demokratis. Oh, pemilihannya. Pemilihannya, oke. Tapi apa yang? Kenapa sangat demokratis? Terus? Karena voter yang terlibat itu hampir 700. Ada 514 kabupaten kota memiliki hak untuk memilih ketumnya. Oh gitu. Ya. Dan saat itu juga Ibu Mega, mohon maaf, Ibu Mega adalah satu presiden yang tercatat tidak menyampuri Kongres PSSI. Emang selain Ibu Mega, presiden yang lain ikut campur? Iya. Misalnya? Soekarno, itu silent itu petunjuk Soekarno tuh. Ya, meskipun kali itu kan negara kita baru terbentuk, jadi orang yang ngurus bola juga belum ngerti ya, presiden ikutlah. Tapi itu. Hasilnya apa? Hasilnya kita lolos. Oh bagus malah? Iya, tahun 54, kalau bukan karena keputusan politik, Soekarno bilang, kalau kita lanjutkan Piala Dunia Swiss tahun 54, kita akan lolos tuh. Cuma karena setelah pertandingan berikutnya kita berhadapan dengan Israel, keputusan politik menarik diri. Wah, jadi urusan. Oh iya, ini jangan main-main bicara tentang sepak bola Indonesia. Jadi Indonesia begitu mau bertanding sama Israel, mundur? Iya. Oh ya? Saya membaca. Jadi maksudnya Indonesia nggak boleh bertemu dengan pemain Israel pada saat itu? Karena urusan politik. Karena urusan politik. Saya lanjutin lagi ya. Oke. Menarik ini. Iya. Kalau orang Jepang bilang, ya, saya kan berkeliling ke seluruh dunia, katakan 40 kantor federasi. Itu bilang, kalau kekuatan sepak bola Anda bangun dengan kekuatan pulau yang tersebar, ya, jangankan kami bertanding, seperti bangsa Jepang bilang, sebelum bertanding kami kalah, karena kami banyak kekurangan dalam membangun sepak bola kami. Gitu. Tahun 86, kalau waktu itu kita draw saja di GBK waktu lawan Korea Selatan, kita lolos Piala Dunia 86 Meksiko. Gitu ya. Nah, pasca itu, ini sepak bola kita tidak lagi dibangun dengan kekuatan pula yang tersebar, ya. Nah, saya kembali ke tahun 2003 ya. Karena demokratisnya, apa yang kita dapat? Oke, tadi Bung Karno ikut terlibat. Hasilnya bagus. Iya. Ibu Mega tidak Soeharto, terlibat. Setelah itu Soeharto. Soeharto gimana? Iya. Dia terlibat juga, intervensi juga? Wah, pasti itu minimal. Terakhir, itu udah nggak usah ngomong lah. Iya, minimal Pak Azwar Anas yang mundur karena ada Mursid kan, Piala AFF gol bunuh diri. Pak Azwar narik diri, diganti Pak Agum. Pasca Pak Agum, pemilihan sangat demokratis yang dilakukan oleh Bu Mega, tidak ikut campur. Terpilihnya siapa?
Pak Nurdin Halid. Sedangkan lawannya waktu itu Menteri Tenaga Kerja Pak Yaakob. Oh. Dan voternya itu hampir 700. Oke. Buahnya itu apa? Buahnya kita menjadi tuan rumah Piala Asia. Disitulah menurut saya kebangkitan sepak bola kita. Kita mengenal ini kandang kita waktu zaman Nurdin Halid. Garuda di dadaku kembali lagi pada zaman Nurdin Halid. Sayangnya berjalannya itu banyak dipengaruhi oleh Partai Kuning. Itulah kemarahan oleh kita nggak lepas dari intervensi pemerintah Pak SBY saat itu kan. Nah setelah itu Kongres oleh Nurdin dihilangkanlah kekuatan sepak bola nasional itu yang 514 kabupaten kota menjadi 107. Jadi untuk memilih ketum PSSI hari ini dengan esko dan perangkatnya hanya 107 suara. Di mana 107 suara itu 34 provinsi ditambah Liga 2 ya, ditambah asosiasi pemain, asosiasi wasit hanya 107. Waktu itu 107 terpilih juara Arifin ya. Juara Arifin dibelah oleh Pak Lanyala dengan adanya KPSI. Bikin kongres lagi 107. Itu saya ikut, saya mengikuti itu. Terakhir hari ini untuk memilih ya, memilih ketum PSSI hanya 87 suara. Siapa yang menghilangkan? Ya, pengurus PSSI hari ini. Jadi kalau menurut saya, oke lah hari ini mereka mengatakan ini pertanyaan saya. Ya? Apa sih regulasinya kok orang kayak seenak-enaknya aja itu rubah-rubah itu? Nah, makanya ini kan perubahan statuta ini harusnya siapa yang harus mengevaluasi melihat? Ya Menpora. Karena Menpora pembinanya, gitu loh. Jadi ini kan regulasi ini mestinya dibahas di Munas. Harusnya di Munas, harusnya. Oh pantesan. Jadi pengurus Kongres pada mungkin saat ya? di Kongres Di ya. Kongres. Iya. Di Kongres. Kalau Jadi- partai Munas ya. Jadi makanya saya ini, Pak, saya kan berputar keliling Indonesia ini. Iya. Jangan jauh-jauh, DKI ini. DKI ini kan ada Askot Selatan, Timur, Barat, Utara, Pusat. Coba lihat kantor Askot Persija Selatan. Apakah mereka mutar kompetisi? Karena itu tadi, karena hak mereka untuk terlibat langsung untuk sepak bola itu diamanah ke asosiasi provinsi. Nah sekarang pertanyaan, asosiasi provinsi bikin dia nggak? cuma administrasi aja gitu loh. Saya datang ke Medan, Askotnya di Sumatera Utara, Medan itu kan hampir 1 tahun nggak bekerja, tapi dia memiliki hak untuk memilih ketumnya. Makanya saya datang ke Deli Serdang, itu adalah lumbungnya sepak bola nasional Deli Serdang. Kita mengenal Ricky Yaakob dari sana. Saya datang ke Sulawesi, saya datang ke Kalimantan, saya datang ke Papua, bahkan terakhir saya datang ke Flores. Banyak orang bermain sepak bola, banyak orang membina, tapi rumahnya nggak tahu kemana gitu loh. Makanya momentum Kongres hari ini ya, karena sudah diputuskan 87 suara, ya sudah ya. Tapi dengan kita Tapi mengodarkan, jangan-jangan kita ini nggak butuh PSSI. Biar bolanya maju. Tapi kita bahas dulu setelah break yang satu ini.